Sidang lanjutan gugatan terhadap Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) memasuki agenda sidang pemeriksaan dan mendengarkan saksi dari pihak tergugat 2 yang kali ini menghadirkan pejabat BPN sebagai fakta. Dalam sidang tersebut, BPN menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Durasman atau Abdurrahman adalah Persil 6A dengan NIB 463 atau dengan nomor identitas 2183 sesuai dengan letter C. Saksi yang dihadirkan tergugat 2 dari BPN Rijatno Kowibowo yang saat proses pengadaan tanah ditunjuk sebagai tim inventarisasi dan identifikasi menyatakan bahwa proses pengadaan tanah dimulai dari penetapan lokasi, pengukuran, identifikasi dan inventarisasi, pengumuman, penetapan nilai, musyawarah ganti rugi, pembayaran ganti rugi, dan pelepasan hak atas tanah. Di mana pada saat pengumuman diberikan waktu 14 hari jika ada yang menyatakan keberatan hingga proses pembayaran. Saksi ikut turun ke lapangan bersama perangkat desa tanpa pernah bertemu dengan pemilik tanah secara langsung. Saksi menyatakan tanah sengketa adalah milik Durasman berdasarkan data yang ada di BPN. Saksi mengatakan peta lokasi dikeluarkan oleh BPN Kepala Bidang. Data dari BPN tidak menyebutkan persil, hanya kohir atau nomor identitas 2183. Sedangkan persil 11 bernomor identitas 2248. Oleh tim penggugat. Ya sama kan tanahnya ada petanya di situ. Lalu perbedaan data dari BPN dengan data dari desa sendiri mungkin bisa dijelaskan? Karena kan tadi ada perbedaan antara letter D dan juga untuk persilnya. Enggak, kita soalnya data ngambilnya di desa. Berdasarkan apa, Pak? Dari buku C desa itu. Lalu dari BPN memposisikan bahwa tanah ini NIB nomor sekian gitu. Iya, jadi ada NIP-nya kan. Nah, itu buku C nomor berapa, atas nama siapa ya itu sudah. Dengan demikian dari data yang ditunjukkan BPN lokasi tanah persil 6A dengan nomor identitas 2183 yang disebutkan berada di persil 11. Ditambahkan BPN tidak mengenal secara pasti pemilik tanah di wilayah hukum BPN jika tanah belum disertifikasi. Terkait dengan letak yang menentukan posisi persil bukan dari BPN karena BPN tidak mengenal persil dalam data tanah. Dari BPN penentuan lokasi berdasar dari NIB atau nomor identifikasi bidang dan NIB didapat dari hasil data kepala desa yakni letter C. Terkait pernyataan BPN tersebut, Maharizal sebagai kuasa hukum penggugat mengatakan, jika BPN berperan sebagai tim inventarisasi dan investigasi, maka seharusnya BPN melakukan pencarian dan penggalian data, bukan mengambil data yang sudah ada dari kepala desa. Jika hanya mendapatkan data dari kepala desa, maka bukan penggalian data, namun mengambil data. Dari keterangan saksi tadi dari BPN itu mengatakan bahwa dia itu dari tim penilai data. Namun data-data ternyata yang dia dapat itu data yang dia dapat itu dari kepala desa. Artinya apa? Dia hanya mendapatkan data yang sudah ada. Itu hal yang gampang. Anak SD pun bisa ya untuk mengambil data yang sudah ada. Jadi dia nggak menggali data itu. Yang pertama. Yang kedua, dia sudah mengatakan dirinya sebagai tim penggalangan data. Di sini harus dia menggali tanah itu milik siapa, ya. Terus tanah itu mana? Nah, harus ada tanahnya kan, harus dicek tanahnya. Kemudian tanah itu persil berapa? Pemiliknya siapa? Di mana lokasinya? Nah, itulah yang dinamakan tim penggali data. Kalau hanya mendapatkan data dari kepala desa, itu bukan tim penggali data, itu mengambil data namanya. Maharizal melanjutkan bahwa data dari BPN selaku saksi tergugat 2 dan data dari kepala desa selaku saksi dari tergugat 1 adalah sinkron, karena data yang diambil BPN bersumber dari data kepala desa. Artinya BPN hanya mencontek dari data kepala desa dan data yang terjual dari Durasman adalah persil 6A kohir 2183 dan ini sudah sinkron antara Durasman dan kepala desa.
di mana artinya bahwa Persil 11 dengan Qohir 2248 adalah selamat dan tidak disengketakan. Dengan demikian bisa dikatakan ini adalah penyerobotan tanah, di mana akta yang dijual adalah Persil 6A Qohir 2183, namun mengambil tanah Persil 11 Qohir 2248. Data yang dijual oleh Durasman itu adalah Persil 6A Qohir 2183, ya kan? Nah, ini sudah sinkron, ya kan, dengan Durasman dan kepala desa. Artinya apa? Persil 11 Qohir 2248 selamat, tidak disengketakan. Ya kan? Jadi hanya ini penyerobotan, ya, penyerobotan tanah yang mana dia memiliki akte Persil 6A Qohir 2183, dia mengambil tanah Persil 11 Qohir 2248. Tuh, sehingga klien kami dia mempunyai aktenya Persil 11 Qohir 2248, tapi tanahnya hilang, lenyap. Menindaklanjuti hal tersebut, upaya selanjutnya yang akan ditempuh yakni berdasarkan fakta yang ada, maka akan disinkronkan bahwa Persil 11 Qohir 2248 dinyatakan tidak bersengketa sesuai akta yang dimiliki oleh penggugat. Dan sudah seharusnya jika tanah yang dijual oleh Durasman bukan miliknya, namun milik penggugat, maka tanah tersebut harus dikembalikan pada pemilik sah yakni penggugat. Timothy Suryadewata, Surabaya TV.